Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ini berlangsung sekitar hampir 2 jam. Jumlah yang meninggal dunia sebanyak 41 orang. Yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Wamenkumham, Bapak-bapak pejabat Pinti, Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan yang saya hormati seluruh jajaran insan media yang hadir pada konferensi pers pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada hari ini telah terjadi kebakaran lapas kelas 1 Tangerang dan menimbulkan korban jiwa. Untuk itu kami jajaran Kementerian Hukum dan HAM berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Pada siang hari ini izinkan dan perkenankan Bapak Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan informasi terkait dengan kejadian peristiwa yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan pertanyaan. Kami batasi 3 pertanyaan saja. Untuk itu kami aturkan kepada Bapak Menteri waktu dan tempat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jelas suara saya enggak? Jelas atau? Ini kan nampak tampannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Adik-adik semua, pertama-tama saya menyampaikan turut berlangsungkawa dan berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga dari 41 orang korban musibah kebakaran yang terjadi di penghuni Blok C2. Penghuni Blok C2 Lapas kelas 1 Tangerang. Saya tadi sudah bertemu dengan 2 orang keluarga secara langsung menyampaikan berlangsungkawa. Saya memanggil mewakili keluarga untuk berbicara dengan mereka, menyatakan ungkapan rasa berlangsungkawa kami. Yang pertama perlu saya sampaikan dulu kondisi lapasnya. Lapas kelas 1 Tangerang ini dibangun tahun 1972. Jadi sudah 42 tahun. Sejak itu kita tidak memperbaiki instalasi listriknya. Ada penambahan daya tetapi instalasi listriknya masih tetap. Nah, dugaan sementara seperti yang disampaikan Pak Kapolda tadi adalah karena persoalan listrik arus pendek. Namun demikian, sekarang Puslap Porvoli, Dirkrimum Polda Banten, Polda Metro Jaya sedang meneliti sebab musabab dari kebakaran tersebut. Karena kita tidak mau berspekulasi, tapi yang sementara yang kita lihat masih sangat kasat mata, yaitu dugaannya adalah karena arus pendek. Dugaan arus pendek, ya. Nah, Lapas Tangerang ini over kapasitas 400%. Penghuni ada 2072 orang, ya. Nah, yang terbakar ini adalah blok C2, jadi itu model pavilion.
di dalam satu blok itu ada beberapa kamar-kamar, ya, yang terkunci, ya, ada beberapa kamar-kamar yang terkunci, ya. Nah, terjadi kebakaran, ya, jam 1.45. Petugas melihat, petugas pengawas dari atas melihat kondisi itu terjadi api, langsung menelepon kepada kepala pengamanan di sini, langsung menelepon pemadam kebakaran. 13 menit kemudian sesudah ditemukan tadi, dan 13 menit sesudah ditelepon pemadam kebakaran, 12 pemadam kebakaran datang. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Tangerang, khususnya pemadam kebakaran yang sangat cepat dan responsif untuk memadamkan kebakaran. Tidak sampai 1,5 jam kebakaran dapat dipadamkan. Yang berikutnya perlu saya sampaikan bahwa oleh karena api yang cepat membesar, beberapa kamar tidak sempat dibuka. Tidak sempat dibuka karena api yang sudah begitu cepatnya. Tentu kalian bertanya, mengapa dikunci? Memang protapnya lapas itu, protapnya harus dikunci. Kalau nggak dikunci, ya itu nanti melanggar protap, ya, melanggar protap. Maka ketika diketahui, langsung mungkin pengawas melihat dari atas sesudah ditemukan gelombang api mungkin sudah menyebar, ya. Maka disitulah korban yang kita temukan, yang selamat 81, yang korban 40 meninggal di tempat, 1 OTW ke rumah sakit, dalam perjalanan ke rumah sakit, ya. Ini yang perlu kami sampaikan, ya. Jadi yang dirujuk ke rumah sakit Tangerang ada 8 orang. Kemudian ada 31 orang mengalami luka ringan dirawat di klinik lapas Tangerang, di klinik kita. Dan 75 orang selamat berhasil dievakuasi petugas. Jadi 81 orang itu selamat. Jadi dibuka pintu mau masuk ke pavilion, dibuka kamar-kamar yang sempat dibuka, itulah yang berhasil diselamatkan. Tetapi beberapa kamar karena sudah tidak memungkinkan lagi api, tidak sanggup lagi, petugas tidak mampu lagi menerjang api, ya. Kita pertama mencoba memadamkan dengan alat yang ada sama kita, apa namanya, alat upper, ya. Tetapi kan tidak cukup karena sudah sangat besar. Maka dengan demikian kita tidak bisa berhasil menyelamatkan semua ruangan, kamar yang itu. Saat ini telah dipadamkan dan dilakukan proses pendinginan. Tadi saya meninjau sebentar karena tidak boleh mengganggu TKP. Ya, saya sudah lihat kondisinya seperti apa. Sekarang kita terus bekerja sama dengan stakeholders terkait. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polresta Kota Tangerang yang secara sigap dan cepat, Pak Dandim. Terima kasih Pak Dandim yang terus koordinasi dengan baik. Ini contoh koordinasi yang cepat, ya. Saya mengucapkan terima kasih langsung. Tadi juga Pak Kapolda datang melihat di sini, ya. Dari statement Kapolda awal juga memang melihat ini musibah. Namun sekali lagi saya ulangi, biarlah Puslap 4 Polri yang menentukan nanti apa penyebab kebakaran. Saya saja tadi dilarang masuk pegang supaya jangan mengganggu TKP. Saya hanya melihat untuk memastikan feeling saya melihat kondisi itu. Saat ini pihak kepolisian akan melakukan juga di samping memeriksa TKP, ya, juga akan mengidentifikasi jenazah. Inafis Mabes Polri, ya, akan melakukan itu. Jadi jenazah sudah dikirimkan ke Inafis, ke Rumah Sakit Polri untuk identifikasi.
Untuk itu kami harapkan keluarga kiranya dapat bekerja sama dengan Inafis Polri untuk menentukan nanti jenazah mungkin harus melalui DNA. Ya, karena kondisi jenazah mohon maaf sudah sulit dikenali. Ya, sudah sulit dikenali. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran dan teman-teman media yang memberitakan segera sehingga ini dapat kita masyarakat mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di sini, dan saya harap jangan berspekulasi sebelum ada informasi yang lebih utuh dari Polri. Dalam penanganan ini kita membentuk 5 tim dipimpin oleh Dirjen Pas, ya, Pak Renhat, ya, dipimpin oleh Pak Renhat, Dirjen Pas, Dirjen Pemasyarakatan. Tim pertama adalah tim 1 adalah tim identifikasi, bekerja sama dengan Inafis Polri, dipimpin oleh Direktur Binapi, ya, Turmania, dipimpin oleh Direktur Binapi, ya, Ditjen Pemasyarakatan, akan bekerja sama dengan Polri, terus membentuk tim. Ada tim kita di situ untuk identifikasi jenazah. Tim 2 adalah pemulasaran, pemakaman, pengantaran jenazah. Tentu setelah tim 1 bekerja, ya, bekerja. Sudah itu nanti tim 3 pemulihan keluarga. Ya, kami akan menemui keluarga, tentunya menyampaikan rasa duka, ya, tim kami akan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk itu, ya, untuk itu. Kita menyiapkan sekedar uang duka, ya, nanti kita harapkan dalam hal ini kami sudah sampaikan tadi mewakili yang saya ketemu, tabah, ya, kiranya ini cobaan ini dapat kita hadapi bersama. Tidak ada yang kita menginginkan ini. Tim 3 ini dipimpin oleh 2 orang direktur TI dan kerjasama, dan direktur Binkemas. Ya. Nah, tim 4 koordinasi dengan stakeholders. Ini Pak Junedi, ada JFT kita, ya, JFT kita. Pak Junedi mantan direktur di Dirjen Pas, mantar Kadif. Kak Kanwil pernah ya? Ya, ya. Jadi beliau yang akan koordinasi dengan stakeholders, Polri, Pemda, TNI, dan segala dinas terkait. Tim 5 adalah humas. Jadi kita supaya jangan beritanya centang perenang, ada humasnya yang 1 pintu. Ya, jadi 1 pintu saja supaya kita memperoleh informasi yang lebih pas, tidak berspekulasi. Ini ya, ada 2 orang warga negara asing, 1 warga negara Portugal dan 1 warga negara Afrika Selatan. Kami sudah bekerja sama dengan Kemlu dan juga kedutaan besar dan konsuler daripada negara yang bersangkutan. Nanti kita tentukan bagaimana penghubungan kepada keluarga mereka, di mana dimakamkan dan lain-lain. Itu nanti tim 3 akan melakukan itu bersama, karena ini menyangkut negara lain, warga negara lain. Dari yang meninggal, ya, ada 41 orang. Mohon maaf, 1 tindak pidana pembunuhan, 1 tindak pidana terorisme, ya, dan lainnya tindak pidana narkoba, ya, lainnya tindak pidana narkoba. Namun demikian, kami sekali lagi atas nama Kementerian menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada seluruh keluarga, ya. Jadi itu barangkali yang kalau ada nanti ditambahkan oleh Pak Dirjen, ya, saya coba cek catatan saya, ya. Sementara itu, atau Pak Wamen ada yang mau ditambahkan, ya.
Jadi kalau kita melihat kondisi lapas kita ini memang lapas yang sudah berumur 42 tahun. Yang paling tadi saya sudah perintahkan Pak Dirjen, ya, ada Pak Sesdijen, saya katakan coba cek lagi lapas-lapas. Karena di beberapa tempat lapas-lapas kita, kecuali di beberapa tempat oleh karena kerusuhan, pada umumnya karena arus pendek. Beberapa sudah kejadian kita. Hanya di beberapa sampel kecil yang pernah di Bangkinang atau itu karena kerusuhan, pernah di beberapa tempat. Tetapi yang lainnya pada umumnya karena itu lapas-lapas lama yang seperti ini. Di Banten ini ada satu lagi lapas yang lebih lama lagi, lapas pemuda zaman Belanda. Jadi supaya instalasi listriknya, saya sudah minta Pak Dirjen, Pak Sesdijen untuk memeriksa. Kita tidak mau terulang lagi soal-soal seperti ini, ya, karena arus pendek, ya. Apalagi di lapas yang, mohon maaf, warga binaannya kita waktu malam terpaksa kita memang harus kita kunci dalam sel. Jadi kalau terjadi sesuatu memang kalau nggak cepat bisa berbahaya. Itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini dapat menjadi terang kepada adik-adik semua untuk disampaikan kepada publik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Menteri sangat jelas, sangat clear. Yang penekanannya adalah mohon kiranya pemberitaan didasarkan pada informasi yang akurat. Namun demikian, mungkin kesempatan ini ada hal yang ingin ditanyakan. Saya batasi 3 pertanyaan saja. Silakan disebutkan nama, ya, nama dari media apa. Ya, baik. Dari baju merah, ya. Baju merah, kemudian pakai 2 perempuan yang ya. Ya, oke, berita 1. Mulai dari berita 1 dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin Irul Pak, berita 1 terkait dengan overkapasitas. Sejauh ini langkah apa yang akan diambil Kemenkumham sendiri terkait dengan overkapasitas, karena posisinya overkapasitas hampir ada di semua lapas. Terus yang kedua terkait dengan terobosannya seperti apa nantinya. Terus yang ketiga, informasi Pak, informasinya katanya hari ini akan ada acara sebenarnya di dalam lapas, dan hari ini katanya mau ada sebuah acara. Apakah benar ada acara itu? Karena bisa jadi ada hal yang mungkin semalam kayak misalnya nyeting acara apa atau itu Pak. Mungkin terima kasih. Baik, cukup. Baik, 1 dulu di Pak. Baik, Pak Menteri, silakan. Permasalahan overkapasitas adalah permasalahan klasik. Jangka panjangnya apa? Lebih 50% itu adalah, tadi kan saya katakan, pembunuhan, teroris, lainnya narkotika. Permasalahan kita adalah pelanggaran tindak pidana narkotika yang mewakili lebih 50% overkapasitas di seluruh lapas di Indonesia. Maka penanganannya adalah penanganan narkotika. Tuh. Saya sudah lama mengajukan revisi undang-undang narkotika. Ya. Ada persoalan di undang-undang narkotika. Ya. Yang membuat contoh pemakai, ya, ini kita kan pemakai, kita berharap supaya direhab, ya. Strateginya begitu. Kalau semua kita masukin di lapas, nggak muat. Diperkirakan lebih 4 juta pemakai narkoba. Kalau kita tangkapi semua sekarang aja 270 ribu isi lapas, kita udah mau bawa kepayang, nggak mampu. Tidak mungkin membangun lapas dengan kecepatan perkembangan pertumbuhan kejahatan narkotika.
Karena membangun lapas bukan harga yang murah, tidak seperti membangun sebuah rumah. Harus temboknya padat, selnya ini. Satu lapas yang 1.000 sekitar 100-an lebih. Yang 1.000. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami menggeser redistribusi dari lapas padat, ya, lapas yang kurang padat. Tapi itu pun sudah dilakukan berkali-kali redistribusi di beberapa tempat, akhirnya padat. Ini kami juga sudah dimarah-marah sama Pak Kapolres, Kapolda. Selama COVID, kami menahan, ya Pak Kapolres, Pak Kejaksaan, menahan supaya yang ditahan-tahan dari sana itu jangan dimasukin ke kami. Karena COVID. Saya mengeluarkan kebijakan dulu, asimilasi dan integrasi yang di rumah, yang mengurangi cukup tetapi belum, yang mengurangi tetapi masih belum cukup mengurangi kapasitas. Dulu saya dikritik habis-habisan walaupun saya mendapat penghargaan dari PBB tentang kebijakan itu. Saya menyampaikan dalam satu konferensi yang ada di Tokyo. Mereka mengapresiasi apa yang kita lakukan untuk itu, sehingga mencegah penyebaran COVID dalam lapas. Ya, itu juga mengurangi lumayan, tetapi masih berkurang. Kami sekarang meminta supaya tahanan-tahanan dari yang sudah mau kalau belum ingkrah, kita belum geser ke lapas. Membuat juga tekanan sekarang ke Polda, ke Polresta, ke Kejaksaan meledak. Udah saya bilang sama beberapa Kapolda yang telepon saya, kalian itu baru beberapa bulan terakhir atau katakan 1 tahun terakhir ini mengalami overkapasitas. Kami bertahun-tahun mengalami overkapasitas. Itu masalah klasik. Hulunya yang harus diperbaiki. Itu strategi regulasi jangka panjang. Dan jangan pakai narkoba. Di sini nggak ada. Itu yang satu. Yang kedua, memang ada acara dengan Angkasa Pura untuk pelatihan warga binaan. Tidak ada kaitannya dengan itu. Pelatihan itu di luar, tidak ada kaitannya dengan sel. Kita punya aula, kita punya ini. Jadi tidak ada kaitannya, jangan dispekulasi ya. Justru kita mengapa kita melakukan melatih kemandirian napi, membuat keterampilan napi. Itu yang kita lakukan. Ya sudah saya jawab kamu. Baik. Izin Pak Menteri, saya Aziza Hanum dari Liputan MSCTV. Pak, mungkin ingin juga sedikit. Dan pemirsa, baru saja kita simak bersama pernyataan konferensi pers oleh Menkumham Republik Indonesia Yasona Lawli. Dan kami akan terus update informasi terkini terkait dengan kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Last Mall 99 Big Brand Sale